Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya kelas 5E. Sini saya akan memeriksa hewan berjenis ular, boa, jenisnya boa constrictor. Saya akan membacakan data pasien ini ya, teman-teman. Sorry, Timo. Baik, pasien kita kali ini namanya Timo, usia 5,5 tahun, jenis kelamin jantan, jenisnya boa constrictor. Baik, saya akan memulai memeriksanya ya, teman-teman. Kita dengar detak jantungnya dulu ya. Timo. Oke. Bagi yang belum tahu, detak jantung ular ada di sepertiga kepalanya ya, teman-teman. Mari kita cek. Diam. Wah, Timo lagi ganti kulit. Ya, Timo, diam. Oke. Detak jantungnya 10-30 per menit dan frekuensi napasnya 20-30 per menit. Baik, sekarang kita nakal banget. Sekarang kita cek suhu tubuhnya ya. Diam. Untuk cek suhu tubuh kita butuh pelumas ya, teman-teman. Diam. Dia tidak mau diam. Tunggu Timo, sabar Timo. Sabar. Oke. Adapun suhu tubuhnya 27 derajat Celcius. Itu cukup normal ya, teman-teman, karena suhu tubuh normalnya 25-32 Celcius. Baik, sekarang kita akan mengecek bagian mata dan lain-lain ya, teman-teman. Ya. Ya, di bagian matanya terlihat agak buram karena Timo sedang shading atau sedang ganti kulit. Terlihat sini agak buram. Lalu di bagian mukosa bibirnya, mulut, ini awalnya
stomatitis, lalu terjadi infeksi yang menyebabkan abses di bagian maksila dan mandibulanya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini. Maaf, dia tidak bisa diam, dia nakal sekali. Diam kamu, Timo. Timo. Nih, ini teman-teman lihat. Ini dia berdarah bagian sini. Untuk perbandingan, saya akan memperlihatkan teman-teman ular dengan jenis yang sama, namun dengan keadaan normal. Ini ya. Sorry Timi. Nah, ini namanya Timi. Usianya hampir sama Timo, sekitar 5 tahun. Jantan juga. Nah, bisa teman-teman lihat. Dia sama-sama boa konstriktor, cuman beda warna aja. Nah, teman-teman bisa lihat kan perbedaannya sama Timo. Timo, masuk. Teman-teman. Nah, bisa dilihat perbedaan kepalanya. Diam. Nah, bisa dilihat ini perbedaan kepalanya seperti ini teman-teman. Diam. Lihat tuh, terlihat kepalanya Timo lebih besar dari Timi. Nah, di bagian sini juga teman-teman, bagian sini juga, di bagian kepalanya terdapat, kalau kita palpasi, dia merasakan sakit ya, jadi menghindar. Tuh, dia ada yang menghindar kalau dipegang bagian itunya. Nah, itu teman-teman. Di sini ada edema karena tidak, di sini berisi cairan, dan kita membutuhkan penanganan lebih lanjut, yaitu harus dilakukan operasi dan CT scan pada kepalanya Timo ini, pasien kita kali ini teman-teman ya. Karena bisa dilihat keadaannya sudah cukup parah. Nih, lihat kepalanya beda jauh sama yang normal yang saya tunjukkan tadi. Ini jauh sama yang ini. Lihat teman ya, bisa dilihat ini kepalanya ular normal dan yang tidak normal Timo. Ini Timi namanya. Oke. Adapun di bagian tubuhnya semuanya normal ya, yang Timi nih semuanya normal. Nah, Timo. Nah, Timo juga badannya normal teman-teman ya. Hanya yang terluka bagian kepalanya saja ya, bisa kalian lihat. Nah, yang mengalami permasalahan hanya di bagian kepala saja, dan kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu CT scan. Harus dilakukan operasi bedah untuk mengeluarkan edema dalam kepalanya Timo ini. Ini antara ada cairan atau tumor, karena saya tidak bisa pastikan lebih lanjut sebelum dibedah ya teman-teman. Bisa lihat nih bagian kepalanya. Nah, Timo juga dipastikan mengalami anoreksia karena saya sudah tes untuk memberikan Timo dan Timi makan.
Nah, ini saya mulai tes makannya dari Timo ya teman-teman. Oh ya, disclaimer, tindakan ini sangat tidak safety dan jangan dicontoh di rumah ya. Aduh, kaget. Karena kita harus menggunakan hook untuk memberi makan ular atau pengait agar lebih aman. Seperti teman-teman lihat, Timo tidak mau makan sama sekali. Sedangkan Timi 1, 2, 3. Saya juga tes memberikan Timo pakan hidup, tapi dia benar-benar tidak mau makan sama sekali. Nah, dalam keadaan seperti ini teman-teman, kita harus memaksanya makan karena dia sudah tidak makan lebih dari 1 bulan. Nah, oleh karena itu saya akan meresepkan Timo penambah nafsu makan dan juga obat pereda nyeri agar dia segera pulih ya teman-teman. Tidak bereaksi sama sekali pada makanannya karena mengalami peradangan yang sangat parah di bagian mulutnya, itu yang mengakibatkan dia tidak mau makan. Nah, ini sudah hampir 1 bulan lebih. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita butuh evaluasi. Habis ini saya akan meresepkan obat untuk meredakan rasa sakit saja, karena kita membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu CT scan yang sudah saya sebutkan tadi. Sekian pemeriksaan yang bisa saya lakukan. Terima kasih.